Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dewi Ajeng Ratnasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama konsep minat belajar, yang kedua macam-macam dan ciri-ciri minat, yang ketiga pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa. Pengertian minat belajar salah satu faktor utama untuk mencapai sukses dalam segala bidang, baik pendidikan, kerja, hobi, atau aktivitas apapun. Hal ini dikarenakan dengan tumbuhnya minat dalam diri seseorang akan melahirkan perhatian untuk melakukan sesuatu dengan tekun dalam jangka waktu yang lama, lebih berkonsentrasi, mudah untuk mengingat, dan tidak mudah bosan dengan yang dipelajarinya. Minat belajar merupakan landasan penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan, minat bukan saja dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, tetapi juga dapat mendorong orang untuk tetap melakukan dan memperoleh sesuatu. Karena minat belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu minat dan belajar. Maka pengertian minat dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki makna kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara sederhana, minat atau interest berarti kecenderungan dan kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat berhubungan dengan daya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang lain, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Pengertian belajar secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Macam-macam minat belajar siswa. Setiap individu siswa memiliki berbagai macam minat dan potensi. Yang pertama, minat personal. Minat personal terkait erat dengan sikap dan motivasi atas mata pelajaran tertentu. Apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia senang atau tidak senang, dan apakah dia mempunyai dorongan keras dari dalam dirinya untuk menguasai mata pelajaran tersebut. Minat personal identik dengan minat intrinsik siswa yang mengarah pada minat khusus pada ilmu sosial, olahraga, sains, musik, kesusastraan, komputer, dan lain sebagainya. Selain minat personal siswa, juga dapat diartikan dengan minat siswa dalam pilihan mata pelajaran. Minat situasional menjurus pada minat siswa yang tidak stabil dan relatif terganti-ganti tergantung dari faktor rangsangan dan
tergantung dari faktor rangsangan dari luar dirinya. Misalnya, suasana kelas, cara mengajar guru, dorongan keluarga. Minat situasional ini merupakan kaitan dengan tema pelajaran yang diberikan. Minat psikologikal erat kaitannya dengan adanya sebuah interaksi antara minat personal dan minat situasional yang terus-menerus berkesinambungan. Jika siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang mata pelajaran dan dia memiliki cukup punya peluang untuk mendalaminya dalam aktivitas yang terstruktur atau pribadi serta punya penilaian yang tinggi. Atas mata pelajaran tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat psikologikal terhadap mata pelajaran. Dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa harus ditumbuhkan sendiri oleh masing-masing siswa. Pihak lainnya hanya memperkuat dan menumbuhkan minat atau untuk memelihara minat yang telah dimiliki siswa tersebut. Ciri-ciri minat. Yang pertama, minat tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, minat bergantung pada kesiapan. Minat bergantung pada kesiapan belajar. Yang ketiga, minat bergantung pada kesempatan belajar. Yang keempat, perkembangan minat terbatas. Yang kelima, minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya. Yang keenam, minat berbobot emosional. Yang ketujuh, minat itu egosentrik. Ciri seseorang mempunyai minat. Yang pertama, minat dapat diekspresikan melalui sesuatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada yang lain. Yang kedua, siswa yang memiliki minat terhadap suatu subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Yang ketiga, minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Bisa disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai minat akan terlihat dalam perilaku dan sikap ketika sedang melakukan suatu hal atau aktivitas. Minat belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan belajar siswa. Faktor yang mempengaruhi minat belajar dan bagaimana hal ini berdampak pada hasil belajar. Yang pertama, lingkungan belajar. Kondisi kelas, fasilitas belajar, dan dukungan dari orang tua dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Yang kedua, relevansi materi. Keterkaitan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa juga memengaruhi minat belajar. Yang ketiga, pembelajaran menyenangkan. Membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang keempat, minat dan hasrat. Guru dapat memanfaatkan minat dan hasrat siswa untuk meningkatkan minat belajar. Yang kelima, dorongan dan penguatan positif.
Guru juga dapat membantu meningkatkan minat siswa dengan memberikan dorongan dan penguatan positif. Yang keenam, variasi pembelajaran. Variasi dalam metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat meningkatkan minat belajar dan nilai akademik peserta didik. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung minat dan meningkatkan hasil belajar mereka. Minat merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar siswa. Dalam kegiatan belajar yang dilakukan tidak sesuai dengan minat siswa, maka kemungkinan berpengaruh tidak baik terhadap hasil belajar siswa tersebut. Dengan adanya minat tersebut serta tersedianya rangsangan yang ada sangkut pautnya pada diri siswa, maka siswa bisa memperoleh kepuasan batin dari kegiatan belajar tersebut. Dalam dunia pendidikan, di sekolah, minat memegang peran yang sangat penting saat belajar. Karena minat adalah suatu kekuatan motivasi yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian seseorang, suatu benda serta kegiatan tertentu. Maka demikian, minat merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Dalam kenyataan ini juga diperkuat oleh pendapat yang menyatakan bahwa proses belajar itu akan berjalan lancar bila disertai dengan minat. Semakin jelas bahwa minat akan berdampak terhadap kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungan dengan kegiatan belajar, minat tertentu dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan yaitu adanya minat siswa terhadap sesuatu pada kegiatan belajar itu sendiri. Minat memberikan sumbangan besar pada keberhasilan belajar siswa. Bahan pelajaran pendapat. Bahan pelajaran, pendekatan, maupun metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan minat peserta didik akan menyebabkan hasil belajar tidak optimal dan hasil belajar tidak optimal dan tidak sesuai apa yang diinginkan. Di dalam kegiatan belajar juga dalam proses pembelajaran, maka tentunya minat yang diharapkan merupakan minat yang timbul dengan sendirinya dari diri peserta didik itu sendiri, tanpa ada paksaan dari luar, supaya siswa bisa belajar lebih aktif dan koefisien. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang peserta didik mengikuti pelajaran dikarenakan adanya suatu kewajiban, sementara siswa tersebut tidak menaruh minat pada pelajaran tersebut. Yang baik itu seharusnya anak mengetahui minatnya, karena tanpa diketahui apa yang diminatinya, maka tujuan belajar yang diinginkan tidak akan tercapai dengan maksimal. Untuk mengantisipasi kondisi yang seperti ini, maka guru harus mampu menjaga minat anak didiknya, yaitu melalui cara-cara seperti yang melalui cara-cara seperti yang ditawarkan oleh Nur Kacana, yaitu
Yang pertama, meningkatkan minat siswa. Pada setiap guru mempunyai keharusan untuk meningkatkan minat siswanya, karena minat merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan pada umumnya dan dalam pendidikan dan pembelajaran di ruang kelas pada khususnya. Yang kedua, memelihara minat yang timbul. Jika anak-anak menunjukkan minat yang kecil, maka tugas guru untuk menjaga minat tersebut. Yang ketiga, mencegah timbulnya minat pada hal-hal yang tidak baik. Sekolah adalah lembaga yang menyediakan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat. Jadi sekolah harus mengembangkan aspek ideal supaya peserta didik akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang tercapainya efektivitas proses belajar mengajar, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tersebut. Yang keempat, pemanfaatan minat dan hasrat. Guru dapat memanfaatkan minat dan hasrat siswa untuk meningkatkan minat belajar. Yang kelima, dorongan dan penguatan positif. Guru juga dapat membantu meningkatkan minat siswa dengan memberikan dorongan dan penguatan positif. Yang keenam, variasi pembelajaran. Variasi dalam metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat menimbulkan minat belajar dan nilai akademik peserta didik. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung minat siswa dan meningkatkan hasil belajar mereka. Baik, sekian video pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.